Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Farzia dengan NIM 2202400102. Di sini saya akan mereview buku komunikasi massa yang berjudul Buku Komunikasi Massa yang merupakan suatu pengantar yang ditulis oleh Dr. Andes Elvina Roardianto MSI, Dr. Anda Lukiati Komala MSI, Dr. Anda Siti Karlina MSI, Simbiosa Rekatama. Nah, buku ini tuh terbit di Bandung pada tahun 2007. Ini merupakan buku edisi revisi. Buku ini edisi revisi. Jadi edisi pertamanya itu tahun 2004. Edisi pertama itu tahun 2004. Buku bersampul hijau dan putih ini merupakan edisi revisi yang kemudian terbit di 2007 yang sudah mengalami pencetakan itu selama 3 kali. Sudah mengalami pencetakan ulang itu selama 3 kali. Nah, buku itu terdiri dari 10 bab yang kemudian dalamnya itu akan menyebutkan atau memaparkan tentang komunikasi massa. Nah, di bab pertama itu menjelaskan tentang di situ ada dijabarkan tentang beberapa fenomena menarik tentang akibat dari terpaan media massa. Kemudian juga di bab pertama itu dijelaskan tentang pengertian komunikasi massa itu sendiri. Nah, dalam media massa itu, dalam komunikasi massa itu ada beberapa ahli yang menyebutkan beberapa pengertian dari komunikasi massa. Nah, dari pengertian ahli-ahli tersebut, si penulis akhirnya mengkategorikan atau membuat karakteristik bahwa komunikasi massa itu mempunyai 8 karakteristik. Yang pertama komunikator terlembagakan. Yang kedua, pesan bersifat umum. Yang ketiga, komunikan itu merupakan anonim atau heterogen. Yang keempat, media massa menimbulkan keserempakan. Yang kelima, komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan. Yang keenam, komunikasi massa bersifat satu arah. Yang ketujuh, stimulasi alat indera terbatas. Yang kedelapan, umpan balik tertunda dan tidak langsung. Selanjutnya, next ke bab 2. Di bab 2 ini dijelaskan tentang sistem atau proses komunikasi massa itu sendiri. Komunikasi massa itu berproses melalui 3 komponen. Yang pertama itu source, yang kedua message, yang ketiga destination, atau kita bisa menyebutkannya itu komunikator, pesan, komunikan. Selanjutnya di bab ketiga dijelaskan tentang teori-teori dan model-model komunikasi massa. Nah, dijabarkan di sini oleh penulis beberapa teori, mulai dari teori jarum hipodermik, kemudian ada teori komunikasi bertahap, kemudian selanjutnya ada teori proses selektif, teori pembelajaran sosial, teori difusi dan inovasi, dan kemudian teori kultivasi. Begitu pula dengan model-modelnya dijabarkan pula oleh penulis ini. Model-model itu dapat berupa model dari Shannon dan Weaver, kemudian Harold Laswell, dan yang terkenal tuh paling terkenal dari HUB atau Hibbert, Ungerleider, dan Bond. Kemudian di bab keempat, komunikasi massa itu menyatakan bahwa setiap kegiatan komunikasi pasti akan mengalami hambatan. Nah, dalam bab 4 ini dijelaskan bahwa hambatan komunikasi massa itu ada 3. Yang pertama itu hambatan psikologis, yang kedua hambatan sosiokultural, dan yang terakhir hambatan interaksi verbal. Selanjutnya move ke bab 5. Di sini tuh ada disebutkan tentang bentuk-bentuk media massa, kemudian sejarahnya, kemudian fungsinya, karakteristiknya, dan beberapa fenomena itu disebutkan dalam bab 5. Selanjutnya di bab ke-6 dipaparkan tentang media massa dengan sistem pemerintahan. Jadi fokusnya di situ, di sistem pemerintahannya. Selanjutnya di bab ke-7 berisi pembahasan tentang riset komunikasi yang menggunakan data. Nah, riset komunikasi ini yang menggunakan data ini punya beberapa kriteria atau khalayak yang perlu dikelompokkan. Ada beberapa khalayak yang perlu dikelompokkan. Yang pertama, audience profile atau profil khalayak. Yang kedua, media exposure. Yang ketiga, audience rating. Dan yang terakhir adalah efek komunikasi bermedia. Nah, selanjutnya di bab ke-8 itu berisi pembahasan tentang public relations yang dia tuh berjalan seiring dengan pers atau media massa. Selanjutnya move ke bab 9 disebutkan tentang etika komunikasi massa. Etika komunikasi massa itu ada beberapa bagian penting yang kemudian dikelompokkan dalam etika komunikasi massa. Yang pertama itu adalah tanggung jawab, yang kedua kebebasan pers, yang ketiga masalah etis, yang keempat ketepatan dan objektivitas, dan yang terakhir tindakan adil untuk semua orang.
Selanjutnya yang terakhir, merupakan bab terakhir, yaitu bab 10, berbicara mengenai literasi media. Media literasi yaitu kepedulian masyarakat tentang hal-hal negatif dari media massa yang bertujuan mengajak khalayak untuk menganalisis pesan yang disampaikan media massa. Jadi media itu perlu diliterasikan, perlu dibaca, perlu dianalisis bagaimana dampak-dampak negatif yang akan terjadi dari media massa tersebut. Nah, jadi kesimpulannya buku ini menjelaskan dalam setiap babnya itu diberi penjelasan penting, diberi